Pembangunan infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan mendukung kemandirian energi merupakan langkah penting dalam menciptakan kota dan desa yang tangguh, mandiri, serta berkelanjutan. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen besar untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Fokusnya pada optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pengembangan jalan, jembatan, dan fasilitas energi terbarukan yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan rencana strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Hingga akhir tahun 2024, sekitar 70% dari total jaringan jalan provinsi telah berada dalam kondisi baik. Namun, masih terdapat 30% jalan dengan kondisi kurang baik, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Masalah ini berdampak pada konektivitas antar wilayah dan akses ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan jembatan yang menghubungkan area strategis seperti kawasan wisata dan sentra ekonomi belum sepenuhnya terrealisasi akibat keterbatasan anggaran dan tantangan geografis. Tantangan lainnya adalah minimnya pemanfaatan energi terbarukan atau EBT dalam sektor infrastruktur. Walaupun Jawa Tengah telah mencatat keberhasilan dengan adanya 2.353 desa mandiri energi, biaya pengembangan teknologi energi terbarukan masih tergolong tinggi, sehingga sulit dijangkau untuk implementasi di tingkat desa secara merata. Hambatan ini semakin diperburuk oleh pencemaran lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, serta kurangnya inovasi teknologi dalam pengelolaan infrastruktur. Pemprov Jawa Tengah tentunya telah menyusun berbagai rencana program strategis untuk tahun 2025 yang mencakup percepatan dan pengembangan teknologi infrastruktur, kemandirian energi, dan pelestarian lingkungan. Diperlukan keselarasan antara Pemprov Jawa Tengah dengan pemerintah kota, kabupaten, dan sinergisitas semua pihak agar program-program dapat dilaksanakan dengan optimal. Lalu, upaya apa saja yang telah dan akan dilaksanakan Pemprov Jawa Tengah untuk mewujudkannya agar kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah tercapai? Kita akan kupas dalam diskusi Prime Topic bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang kali ini mengangkat tema mewujudkan kota dan desa tangguh, inovasi infrastruktur, energi, dan lingkungan di Jawa Tengah. Dari Hotel Front One Harvest, Jalan Ayani nomor 98 Wonosobo. Sesaat lagi Anda ikuti talk show Prime Topic kali ini dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan di Jawa Tengah. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Prime Topic Talk Show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Dendi Ganda, kita akan diskusi dengan narasumber yang berkompeten tentunya untuk membahas tema kita kali ini, yaitu mewujudkan kota dan desa tangguh, inovasi infrastruktur, energi, lingkungan di Jawa Tengah. Acara ini disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Jalan Ayani, Kabupaten Wonosobo. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, tentu saya akan perkenalkan dulu ketiga narasumber kita kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Holik Idris, SE/SH MSc, Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Holik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Dendi. Di sebelah Mas Holik ada Pak Ali Huda STMT, Sekretaris DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dendi. Ya, sehat Pak kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Dari Semarang jam berapa tadi Pak? Dari Semarang jam 9 kurang lebih. Berikutnya beliau adalah salah satu narasumber tuan rumah juga dari Wakil Rektor Unsik Wonosobo, Bapak Dr. Insinyur Heri Hermanto MT. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, saya ke Pak Holik nih untuk menjawab awal dari diskusi kita.
bagaimana memandang desa dan kota wilayah kita ini dalam perspektif pembangunan nasional? Terima kasih Mas Hendi. Jadi desa ini kan miniatur daripada Indonesia, sehingga pada diskusi siang hari ini saya juga ngundang teman-teman kepala desa. Jadi perwakilan kepala desa se-Kabupaten Wonosobo ini. Ada 15 kecamatan, kita undang semua karena saya melihat bahwa desa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam perspektif pembangunan nasional. Miniatur Indonesia itu ada di desa, karena di desa itu ada struktur pemerintahan, ada wilayah yang jelas, termasuk juga penduduk yang mendiami. Dan dengan melihat kondisi yang seperti itu, maka secara otomatis pembangunan ini harus dikembangkan mulai dari desa, dan ini saya pikir kalau kita konsen ke sana, maka secara otomatis nanti akan berdampak bagi pembangunan secara nasional ini cukup baik, sehingga kita bisa menciptakan kedaulatan bagi pembangunan yang ada di Indonesia. Dan ini juga secara otomatis desa akan menjadi topangan yang kuat bagi proses-proses pembangunan yang ada di Indonesia. Mungkin itu Mas Heri. Baik, sebelum melanjut saya pengen tahu juga nih menurut perspektif dari Mas Holik, desa dan kota tangguh itu seperti apa kriterianya? Jadi kemarin Menteri Desa itu memberikan sebuah statement, ada 12 program yang harus dilakukan oleh desa, sehingga desa ini nanti bisa dikatakan desa yang tangguh itu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana desa ini bisa menciptakan warganya melek akan kepentingan, melek akan kebutuhan pembangunan. Di samping itu bagaimana desa itu bisa menciptakan masyarakatnya sadar akan pembangunan yang ada di desa. Karena selama ini masyarakat kita itu lebih senang setelah mengalami proses pendidikan sampai pendidikan tinggi atau menengah, mereka akan berbondong-bondong ke kota. Gitu kan? Nah, bagaimana para intelektual muda yang sudah siap ini tetap mau membangun desanya, sehingga desa ini bisa menjadi desa yang mandiri, secara otomatis nanti bisa menjadi desa yang tangguh. Gitu ya. Kalau dulu kan kita mengenal ada desa swadaya, swakarya, swasembada gitu kan. Mungkin dari pengalaman Mas Holik berinteraksi dengan teman-teman dari desa yang sudah sekian ya, sudah puluhan tahun Mas Holik ini berinteraksi dengan mereka. Kira-kira ada scoring nggak untuk desa-desa yang jenengan bawahin di dapilnya jenengan terutama? Jadi sekarang kita lagi mencoba bagaimana desa ini bisa tidak cuma tergantung pada subsidi. Desa ini punya yang namanya dana desa. Jangan sampai membangun desa ini cuma bertopang pada dana desa saja. Tetapi bagaimana desa ini bisa berimprovisasi dengan segala sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Banyak yang kita lihat di Jawa Tengah. Kalau lihat Jawa Tengah itu kita condongnya ke Klaten, Ponggok. Bagaimana Ponggok itu bisa menyekolahkan satu keluarga satu sarjana. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa, dan sumbernya dari pendapatan asli desa. Mungkin itu Mas Endi. Ya. Baik, matur nuwun Mas Holik. Saya ke Pak Ali nih. Pak Ali bisa diceritakan secara umum
infrastruktur di Jawa Tengah ini utamanya yang mempunyai kemanfaatan di kawasan pedesaan? Ya, terima kasih Mas Dendi. Ya tentu pertama kami mengapresiasi ya judul atau tema pada diskusi atau talk show pada siang hari ini, pada kali ini mewujudkan kota dan desa tangguh. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kolek, tangguh secara panjang lebar, dan tapi kalau kita bisa simpulkan tadi adalah bagaimana tangguh itu kita artikan suatu desa atau kota yang kuat, kokoh, ya, tidak banting gitu ya. Jadi kalau kita artikan ya bagaimana desa dan kota itu mempunyai kemampuan mandiri, menyesuaikan atau beradaptasi dan juga menghadapi kondisi yang ada, apakah itu ancaman, tantangan atau kita memanfaatkan peluang, sehingga pembangunan di daerah itu tidak bisa kita prioritaskan pada daerah tertentu, apakah desa atau kota, tapi bagaimana kita menyeimbangkan dan kita memadukan agar pembangunan itu betul-betul merata antara desa sebagai pusat produksi misalkan, kemudian di kota sebagai pusat atau titik distribusi, bagaimana kita menyambungkan ini. Yang salah satunya adalah perlunya infrastruktur seperti infrastruktur perhubungan sebagai untuk kelancaran distribusi dan aksesibilitas jalan dan jembatan seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita membangun infrastruktur di dua wilayah yang beda karakteristik dan juga struktur tata kelola pemerintahan, karena desa sebagai miniatur pemerintah yang kecil ya. Kemudian di kota struktur tata kelolanya juga beda. Itu bagaimana kita menyemadukan itu. Kemudian infrastruktur yang tidak kalah penting juga bagaimana kita mendukung kemandirian energi di desa dan di kota, sehingga problem-problem energi di desa tidak terjadi seandainya infrastruktur itu kita siapkan betul dengan tata kelola dan perencanaan serta pengelolaan yang baik. Kami dalam memprogramkan penyelenggaraan urusan kebinamargaan dan ciptakaryaan itu juga tidak melupakan desa sesuai dengan karakteristik dan juga sumber daya yang ada. Contoh, kami misalkan ada untuk mendukung aksesibilitas kepariwisataan atau kawasan sentra produksi pertanian atau pusat atau kawasan wisata strategis lainnya dengan berbagai macam corak budaya khas yang memberikan daya tarik tersendiri bagi Jawa Tengah. Kira-kira itu aja. Jadi kami khususnya yang di kami Dinas PU Bina Marga di Jawa Tengah adalah itu. Kalau lebih ke dalam lagi, kami memang tidak bisa mengambil kewenangan secara lebih karena provinsi tentu dibatasi hanya kewenangan pada yang menjadi kewenangan provinsi. Hasil survei kami untuk jalan di Wonosobo yang tadi kami sebutkan 247 km kurang lebih, itu kondisinya 92,55%, baik atau mantap gitu ya. Kalau secara keseluruhan 91,47%. Artinya kami mencoba mendukung daerah itu memantapkan kondisi jalan yang ada sehingga ketergangguan distribusi itu tidak terjadi. Demikian Mas Dendi. Baik, Pak Ali, matur nuwun untuk penjelasannya. Nah, bagaimana strategi untuk pembangunan masyarakat desa dan kota? Kita akan cari tahu di segmen berikutnya. Masih tetap di Prime Topic, diskusi bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi, Infrastruktur, Energi dan Lingkungan di Jawa Tengah. Disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi, Infrastruktur, Energi dan Lingkungan di Jawa Tengah. Disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo.
Pendengar, pemirsa, dan hadirin yang masih mengikuti diskusi Prime Topic kali ini, kita akan lanjutkan lagi dan saya ke narasumber berikutnya ada Pak Heri Hermanto, Wakil Rektor 3 Unsik Wonosobo. Pak Heri, bisa digambarkan Pak bagaimana sebenarnya konsep infrastruktur yang ideal di suatu wilayah? Terima kasih. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang konsep infrastruktur yang tangguh seperti apa, jadi saya akan menyampaikan sebuah studi dulu yang sudah dilakukan beberapa universitas. Jadi ada hal yang menarik ya. Yang pertama, ketika kita bicara pembangunan infrastruktur itu, faktanya di 5 tahun ini setelah dilakukan pembangunan infrastruktur secara, saya katakan secara masif ya, masih kita jumpai ya beberapa kabupaten ini tidak meningkat secara signifikan angka kemiskinannya, ataupun pendapatan masyarakatnya nggak meningkat. Jadi misalnya tadinya ranking 3 dari bawah, ya tetap ranking 3 dari bawah. Padahal dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu sangat besar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang salah dengan pembangunan infrastrukturnya? Karena ada faktor eksternal, misalnya tentang faktor pasar, ya, fluktuasi harga di pasar, ataupun faktor tentang misalnya musim. Dan faktor eksternal ini juga harus diatasi juga ketika kita bicara meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat itu, pembangunan infrastruktur yang sifatnya masif ini pun juga masih menyimpan hal-hal yang sifatnya spesifik. Maksudnya begini, namanya daerah terpencil ya, walaupun itu sudah dibangun jalan yang luar biasa misalnya, tetapi kan ada sosial dan budaya dan karakter masyarakat yang itu perlu dibangun. Karena ketika jalan dibangun, fasilitas dibangun, dia tidak bisa memanfaatkan potensi ini, sama saja ya. Jadi masyarakat tetap berada pada situasi yang sama, hanya bedanya sekarang ada jalan yang bagus ke desa. Makanya pada tahap selanjutnya perlu sebuah penguatan pada sistem SDM-nya ini, meningkatkan kualitas SDM pada jalan itu, dan nanti munculnya infrastruktur pendidikan. Gagasan tentang tadi yang Pak Holik sampaikan tentang desa wisata ini harus diperkuat. Karena kalau kita melihat fakta juga, banyak desa wisata yang tadinya awalnya kelihatannya wah seperti itu, ternyata di dalam perkembangannya kan tidak semua juga bisa bertahan begitu. Jadi saya kasih contoh satu proyek aja ini yang besar begitu. Pembangunan bandara internasional di Yogyakarta, ini saya kasih di luar dulu aja. Jadi dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta ini, dari sisi peningkatan wisatawan itu kalau di dalam data adalah 20-30% peningkatannya itu di Jogja. Tetapi di Jogja juga berimbas, tidak hanya di Jogja, di sekitar Jogja ya, termasuk Purworejo, bahkan di Wonosobo. Jadi peningkatan wisatawan yang datang ke Dieng ini juga imbas dari salah satunya adanya proyek Bandara Internasional Yogyakarta itu. Kalau di Wonosobo contohnya di Garung itu ada namanya Panama, Mas Olik. Panama itu sekarang berkembang. Jadi dia tidak hanya menjadi wisata alam, tetapi di situ sudah ada glamping ya, ada homestay. Masyarakat di situ berjualan di situ. Kemudian ada profesi baru, misalnya jeep yang muter itu profesi baru ya, ada lahan pekerjaan baru, dan itu saya kira sangat luar biasa. Jadi hanya dengan stimulus kecil tentang infrastruktur tapi bisa menimbulkan sebuah gerakan yang sifatnya lebih besar itu. Jadi masukan Pak Heri untuk Pemprov Jawa Tengah harusnya seperti apa nih tahun 2025? Artinya ketika kita melihat membangun sebuah infrastruktur, misalnya khususnya misalnya kita pengen pertanian ataupun ke pariwisata, ini tidak cukup itu saja. Tetap ada penguatan pada sisi
pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan kualitas SDM, termasuk diversifikasi. Diversifikasi pertanian ini sangat penting, karena ketika kabupaten misalnya atau beberapa kabupaten mendasarkan pada pertanian, ya, padahal faktanya tadi pertanian itu adalah salah satu sebuah ini ya, kegiatan ataupun sebuah bukan kegiatan ya, artinya profesi masyarakat yang rentan tadi terhadap harga pasar dan cuaca. Baik, terima kasih Pak Eri Hermanto, Wakil Rektor 3 Unsik Wonosobo. Berikutnya saya ke Mas Holik nih, Mas Holik dari paparan Pak Eri, kemudian dari Pak Ali tadi dari DPU Jateng. Apa yang harusnya dilakukan Pemprov Jawa Tengah sebagai strategi untuk pembangunan masyarakatnya? Gini Mas Dendi, kita ini kan agak sedikit prihatin juga Pak Ali, karena Jawa Tengah ini termasuk provinsi yang tingkat kemiskinannya ini masih memprihatinkan dibanding dengan Jawa Barat maupun Jawa Timur. Kemiskinan ini sebagian besar terjadi di pedesaan. Padahal kita paham benar bahwa sesuai dengan amanah konstitusi bahwa bagaimana tanpa terkecuali kemakmuran seluruh warga masyarakat Indonesia ini menjadi prioritas utama. Lah, solusinya apa? Bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa? Di samping tadi telah disampaikan oleh Pak Heri berkaitan dengan infrastruktur. Jadi kalau selama ini kita melihat infrastruktur itu ya bangunan secara fisik gitu. Padahal tidak seperti itu. Bagaimana kita mengkolaborasikan segala aspek yang ada di pedesaan ini sehingga itu bisa menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya semaksimal mungkin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berikhtiar terus bagaimana masyarakat yang ada di pedesaan ini menjadi salah satu prioritas dalam proses-proses pembangunan. Salah satunya apa? Dana APBD Provinsi Jawa Tengah ini banyak juga yang digelontorkan melalui bantuan keuangan untuk desa, Banqdes. Dan ternyata Banqdes ini juga luar biasa efektifnya dalam proses-proses peningkatan pembangunan yang ada di desa. Banqdes tidak cuma diprioritaskan untuk pembangunan secara fisik, tapi sumber daya manusianya juga bisa memanfaatkan dana dari Banqdes itu, termasuk kekayaan-kekayaan yang punya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana itu bisa digali dan itu bisa digunakan dengan menggunakan bantuan dana desa dari Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu Mas Dendi. Baik, Mas Holik, matur nuwun. Semakin mengerucut diskusi kita bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak hanya berupa fisik, meskipun orang pahamnya infrastruktur itu ya fisik ya. Kita rehat dan Prime Topic akan kembali setelah kita simak yang satu ini. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi, Infrastruktur, Energi dan Lingkungan di Jawa Tengah. Disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi, Infrastruktur, Energi dan Lingkungan di Jawa Tengah. Disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Dendi Ganda. Baik, saya ke narasumber berikutnya ada Pak Ali dari DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Pak, tadi sudah dijelaskan dari Pak Heri
akademisi kita dan juga Mas Holik dari Sekretaris DPRD Komisi D. Bagaimana upaya Pemprov Jawa Tengah ini untuk mendorong supaya pembangunan infrastruktur itu bisa memberikan multiplier effect dan berdampak ke ekonomi pada masyarakat? Masih Mas Dendi. Kita sama-sama sependapat ya yang disampaikan oleh Pak Eri maupun Pak Holik tadi ya. Infrastruktur ini agar disikapi bagaimana bisa diterima dan juga bisa memberikan manfaatan pada masyarakat setempat selaku penerima manfaat langsung dan juga yang nanti diharapkan juga sebagai pengelola atau yang menjaga atau memelihara agar kesinambungan atau keberlanjutan atau terjaganya infrastruktur fisik itu tetap dengan baik gitu ya. Dan kami tentu kami memahami bahwa ada tantangan di dalam penyelenggaraan infrastruktur itu adalah salah satunya itu adalah yang selalu kita sampaikan adanya keterbatasan anggaran gitu ya. Keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan kewenangan terhadap suatu objek permasalahan, karena belum tentu di satu titik objek permasalahan itu bisa ditangani oleh satu pemangku kepentingan saja, tetapi karena kita kalau di pemerintahan itu tata kelolanya adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kewenangan itu, sehingga kami tentu tidak melupakan pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain. Misalkan kami di dalam melakukan pembangunan infrastruktur, apakah yang tujuan awal misalkan untuk meningkatkan atau aksesibilitas pada jalur pada pusat produksi pertanian misalkan, tentu kami ingin melihat dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada, apakah itu pemerintah desa, apakah itu pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah pusat atau bahkan mungkin badan usaha. Kemudian juga kami di dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, misalkan kebutuhan air bersih atau air minum misalkan, tentu kami juga tidak melupakan partisipasi masyarakat, misalkan terhadap daerah atau desa yang kekurangan atau kerawanan airnya tinggi, dan di situ kita bisa bangunkan SEPAM atau sistem pengelolaan atau penyediaan air minum desa misalkan, pasti kami akan menggandeng desa karena lokusnya juga bukan lokus tanah provinsi, tapi kepemilikannya di pemerintah desa atau bahkan masyarakat. Kemudian bagaimana kita mengatur pengelolaan nanti, sehingga kita perlu bentuk atau kita berdayakan masyarakat itu melalui kelompok pengelola air minum seperti itu, sehingga nanti kebutuhan dan pengembangan itu bisa diselesaikan sendiri di tingkat kelompok atau di tingkat masyarakat. Demikian Mas Hendi. Baik. Kalau melihat kan itu begitu banyak Pak bangunan yang sampai ke desa. Bantuan ya. Nah, kira-kira monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan Pemprov Jawa Tengah sehingga tadi yang disampaikan studinya Pak Eri itu tidak meningkatkan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Ya. Kira-kira apa Pak dari yang diamati oleh Pemprov Jawa Tengah Pak? Ya, tentu mungkin nanti Pak Holik yang di legislatif bisa menambahkan ya. Jadi proses pembangunan ini kan tidak lepas dari proses secara keseluruhan, balik planning, organizing, accounting, dan controlling. Proses perencanaan misalnya kita yang kami amati, kami lalui bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah tetap mengedepankan bagaimana bottom up planning melalui proses yang panjang dan juga sistemik. Apakah pelibatan pada masyarakat, kemudian dengan akademisi, dengan stakeholder lainnya, dan bahkan inklusivitas juga kami lihat, disabilitas, gender dan sebagainya diajak bicara dari perencanaan, sehingga kita ingin memastikan ketepatan sasaran dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian dari pengorganisasian tadi. Demikian Pak Mas Dendi. Baik, Pak Ali, terima kasih. Sebelum ke audien, satu pertanyaan untuk Pak Eri.
Pak Eri, tadi mendengar penjelasan dari Pak Ali, kemudian dari Mas Solik, kira-kira pola pembangunan dan inovasi infrastruktur seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar daerah atau wilayah ini bisa memanfaatkan sumber daya alamnya dan juga tidak melupakan lingkungannya. Monggo silakan. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga ya, saya ingin kasus desa aja sebetulnya. Desa ini kan mendapatkan dana desa. Nah, artinya ketika untuk infrastruktur ini jangan hanya fisikalnya, harus disediakan berapa persen untuk penguatan SDM di desa itu. Ya, sederhananya begitu. Misalnya penguatan SDM itu misalnya kalau ada aparat desa yang mungkin belum kuliah, ya dikuliahkan dari situ. Misalnya di Fakultas Teknik, ini kan nanti dia bisa mendukung terhadap proses pembangunan di desa itu misalnya itu. Kemudian juga tetap disertakan dana juga untuk penguatan pemberdayaan masyarakat yang tadi berkaitan dengan infrastruktur fisik yang harusnya didukung oleh itu. Infrastruktur juga penting secara fisik, ya, infrastruktur penguatan SDM ya dalam bentuk ya pendidikan tadi, pendidikan atau penguatan pendidikan, dan yang terakhir tadi termasuk pemanfaatkan energi ya, potensi energi yang ada di desa itu. Misalnya desanya ada sumber air yang turun begitu kayak air terjun, ya gunakan untuk mikrohidro. Itu nanti akan dimanfaat masyarakat yang harusnya tidak membayar listrik, yang harusnya membayar listrik jadi tidak membayar, dan harus seperti itu. Jadi saya kira kalau kita berpikir tentang desa aja sebetulnya sudah bisa menyelesaikan sebagian permasalahan di tingkat kota dan di tingkat Indonesia sebetulnya, apalagi dengan kucuran dana yang luar biasa. Baik, matur nuwun Pak Eri. Baik, saya juga minta partisipasi dari teman-teman yang sudah hadir di diskusi kali ini untuk memberikan tanggapan, pertanyaan maupun usulan atau ide. Silakan, ada Bapak Sulaiman, Kades Jamprang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa desa ini saya lebih berpendapat, Pak. Berpendapat dan memberikan masukan, desa kalau dibandingkan dengan aturan yang sudah ada, kepentingan dan kewenangannya sudah jelas, dan di mana tingkat kabupaten ini kita sangat terbatas terkait dengan anggaran yang bagian daripada infrastruktur khususnya. Nah, ini penting dialog siang hari ini mencari solusi bagaimana caranya agar anggaran tersebut bisa terserap dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya sangat sependapat, tadi ada percontohan Bulponggok tadi disampaikan. Di sana istimewa luar biasa, dan di siang hari ini lengkap dihadiri oleh akademisi, sehingga nanti mudah-mudahan Kabupaten Wonosobo ini nantinya jurnalnya sudah tidak menggunakan SDM luar. Tapi selama ini saya melihat, meneliti sebagian besar menggunakan SDM luar. Ketika Raperda, ketika peraturan daerah itu menggunakan SDM luar. Ini mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi. Di Kabupaten Wonosobo ada Universitas Al-Quran yang berbagai macam. Maksudnya objek tulisannya harusnya dari Wonosobo, Pak ya? Betul. Ya. Sehingga kita menggunakan SDM internal. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sulaiman. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Kades Talu Nombo ya, Kecamatan Kali Kajar, Nyon Sewu, Bapak Basarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit ingin kami sampaikan bagaimana upaya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat membangun pengembangan sebuah desa. Jadi nantinya itu desa itu
tematikan akan arahnya kemana, kebijakannya kemana, nanti semua UPD bisa melaksanakan kegiatan di satu desa tersebut agar bisa menonjol dan tidak di dana itu dibagi-bagikan, dihambur-hamburkan ke sana ke sini, nantinya jadi tidak maksimal. Untuk PUPR, bagaimana upaya PUPR ini memberikan batas tonase jalan ketika jalan desa ataupun jalan kabupaten yang pembangunannya tidak nun sewu, tidak standar mutu, sehingga tonase sampai 10 ton ini akan cepat rusak, hanya bertahan 1-2 tahun. Ini bukan pembangunan jangka panjang. Syukur-syukur melalui BUMD-nya membangun batching plan agar bisa memberikan mutu bangunan dan juga pengawasan kepada pembangunan yang ada di tingkat desa, kabupaten maupun kota. Ini perlu dikembangkan. Dan kami beritahukan, kami tahun 2022 mendapatkan program dari Pak Holik Idris senilai 100 juta untuk pengembangan wisata. Alhamdulillah hari ini agroedu wisata Desa Talunombo sudah berkembang, banyak sekali kunjungan. Setiap bulannya ada sekitar 2.000 orang yang berkunjung ke Talunombo. Ini dampaknya luar biasa, ekonomi, UMKM, serta masyarakat setempat. Ini kami komitmen untuk membangun agroedu wisata ini dan kami mohon bimbingannya selalu. Untuk yang tadi disampaikan Pak Heri, izin kami juga sudah membangun ini mikrohidro yang ada di desa kami. Ini untuk ketahanan energi. Mikrohidro yang kami bangun menghasilkan 180 volt DC, setara 3.000 watt. Ini untuk penerangan jalan yang ada di desa kami. Besar harapan kami nanti daerah juga membangun sungai itu menjadi muka depan, bukan muka belakang. Ketika sungai menjadi muka depan, menjadi wajah kita, akan kita rias, akan kita lihat dan tidak menjadi pembuangan sampah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren nih. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Tadi Pak Sulaiman udah tepuk tangan. Berikutnya dari mahasiswa nih, remaja kita, anak muda kita. Mas Rois dari Unsik, silakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Mohon izin, saya Rois Hasani Al-Mahki, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 5 dari Universitas Sains Al-Quran. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar sadar akan pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kami sebagai mahasiswa mohon izin, mohon arahan bagaimana agar peran kami sebagai mahasiswa untuk bisa diberdayakan dalam pembangunan infrastruktur di desa, baik melalui program kampus yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Ya, Mas Rois, kira-kira usulan mahasiswa apa untuk berpartisipasi? Kami di Universitas Sains Al-Quran itu ada program namanya KPM, Kuliah Pengabdian Masyarakat, atau disebutnya KKN gitu. Nah, selama ini kan KKN atau KPM itu identik dengan pelangisasi gitu. Nah, bagaimana peran kami sebagai mahasiswa itu juga bisa berpartisipasi dalam mewujudkan kota dan desa yang tangguh, baik melalui program yang ada di kampus atau program yang ada di pemerintahan. Entah itu kita berkolaborasi antara mahasiswa yang sedang KPM dengan program-program pemerintah ataupun apapun itu yang ada, supaya pemerataan pembangunan ini bisa benar-benar terjadi. Tidak hanya satu desa, ada yang desa maju, ada yang desa masih belum maju gitu, supaya pemerataan bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Mas Rois ya. Ini nanti langsung ditanggapi oleh ketiga narasumber kita, tapi kita rehat sejenak karena ada rezim waktu. Kita berikan aplaus untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi, Infrastruktur, Energi dan Lingkungan di Jawa Tengah, disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi, Infrastruktur, Energi dan Lingkungan di Jawa Tengah, disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo.
Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di acara Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih bersama saya Dendi Ganda. Dan dari ketiga pertanyaan tadi dari hadirin yang sudah datang di acara ini, saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Ali Huda. Masih Mas Dendi, masih Pak Sulaiman Kades Jalan Perang ya, dan Kades Talun Nomba serta Mas Mahasiswati Mas Rois ya. Rois, iya Pak. Mas Rois ya, betul. Pak Sulaiman ya, tadi sudah sampaikan di awal ya, salah satu problem atau tantangan itu mesti keterbatasan anggaran, di satu sisi kebutuhannya yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita persingkat ya, tidak imbangnya kebutuhan dengan sumber daya yang ada gitu ya. Karena tadi sudah juga kami sampaikan ada keterbatasan aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa leluasa menyelesaikan, atau tidak ada yang superman gitu ya. Jadi disampaikan, tapi alhamdulillah sampai dengan ini dan keterwakilan Pak Kholik legislatif yang hadir di sini juga mengiyakan bahwa bagaimana kita tetap bisa menjaga, mempererat hubungan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa. Ya, salah satunya tadi ada pos belanja yang dibantukan pada desa maupun kabupaten serta masyarakat misalkan itu. Tapi memang problem utamanya ini gitu kan, karena tidak semua terakomodir oleh sumber daya dimiliki masing-masing. Ada peran lain, yaitu kita kembangkan kolaborasi dengan stakeholder yang lain adalah badan usaha atau komponen masyarakat yang lebih mampu. Kita selama ini mungkin tahu adanya limbah faba, fly ash, bottom ash itu ya limbah dari PLTGU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Itu kan limbahnya, abunya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Misalkan kalau di Jawa Tengah kan di PLTU Cilacap ada ya, kemudian di Jepara salah satunya, kemudian di Rembang. Itu juga mulai dikembangkan, misalkan buat paving, kemudian batu bata, itu juga bisa, bahkan untuk membuat sebagai campuran beton. Kemudian Pak Kades lalu membawa Pak Badarudin ya, kalau pembatasan tonase atau ukuran dari pengguna jalan atau yang kita nanti tetapkan dengan kelas jalan itu memang masih dalam finalisasi, sehingga nanti pusat atau keputusan atau peraturan menteri itu keluar dulu tentang penetapan kelas jalan untuk jalan yang nasional, kemudian baru diikuti pemerintah daerah. Nah, yang bisa kita perankan adalah untuk pembatasan ini tetap harus dilakukan. Kalau itu terkait dengan proyek atau kegiatan, itu tetap kita minta tanggung jawab dari pelaksana atau penyedia. Misalkan kalau itu sebagai jalur untuk akses kerja, maka dia harus wajib untuk melakukan pemeliharaan itu. Dan tadi sangat bagus sekali bagaimana bisa mengembangkan, membuat batching plan. Tapi kan pembangunan batching plan ini kan perlu sumber daya dan kajian yang ini ya, mungkin dari teman-teman kabupaten. Kalau kami di provinsi, Pak Kholik mungkin sudah bersama bahwa salah satu badan usaha kita yaitu PT SPJT kan akan membuat itu batching plan. Rencananya di Blora, kalau nggak salah sudah ada lokasinya yang ditunjuk, karena untuk menangkap seperti itu. Tapi mungkin itu kan perlu karena mungkin kalau kita lihat sekarang tadi Pak Kholik kan sekarang 2025 prihatin itu ya Pak ya. Karena anggaran infrastrukturnya jauh sangat berkurang gitu. Kemudian
Mas Rois ya, mahasiswa ya. Mahasiswa. Kalau kami boleh nyampaikan, sebelumnya kami waktu di Dinas Pora Par itu Pak Kolek, itu kami dulu coba create dengan beberapa universitas, maaf Pak Eri. Kemudian ada namanya dulu sarjana, istilahnya pemuda P3 bukan ya pembangunan desa itu lupa saya, Permuda Peduli Membangun Desa atau apa itu, dari teman-teman dibatasi memang belum, tidak boleh yang udah keluarga karena yang bujang itu karena keleluasaan, dan biasanya sarjana-sarjana yang muda ini gitu. Dan kemudian ada juga satu OPD, satu desa dampingan, karena kita pengen mempercepat penanganan kemiskinan walaupun angkanya sampai akhir tahun 2000 masih menakjubkan. Nah, dulu kan kita pengen 1 digit ya Pak, ternyata sekarang masih 10,47% kemiskinan di Jawa Tengah. Barangkali itu Mas Hendi. Ya, baik, Pak Ali matur nuwun. Dan berikutnya Pak Mas Holik dulu. Mas Holik, silakan untuk memberikan tanggapan jawaban secara singkat. Terima kasih. Pemerintah provinsi berharap dan kita sedang berupaya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah berkaitan dengan kondisi real bahwa sebagian besar jalan pedesaan ini berada di bawah naungan pemerintah kabupaten atau kota. Sehingga penting bagi kita untuk memastikan adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota berkaitan bagaimana nanti melakukan perencanaan dan pelaksanaan proyek perbaikan infrastruktur jalan itu. Karena kalau mengandalkan dana kabupaten kota juga tidak mungkin, tetapi kalau menggunakan anggaran dari provinsi maka proses birokrasinya memang tidak mudah, sehingga ini butuh kolaborasi yang luar biasa. Apalagi Pak Ali, Kabupaten Wonosobo ini jalan kabupatennya memang luar biasa. Jalan kabupatennya ini luar biasa. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman kepala desa, nek iso gridnya diturunkan lagi saja, dikembalikan menjadi jalan desa. Karena sebenarnya kalau jalan ini statusnya jalan kabupaten, maka desa sudah tidak punya kewenangan apapun untuk melakukan perbaikan apalagi pembangunan. Padahal kondisi realnya itu di tengah kampung, di tengah desa. Sehingga memang kalau saya ngomong ya downgrade jalan nggak apa-apalah. Jadi downgrade jalan dari status jalan kabupaten menjadi jalan desa lagi nggak apa-apa. Toh ini juga saya pikir tidak akan mengurangi marwah daripada pemerintah Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, saya teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Tengah berikhtiar terus untuk melakukan peningkatan penganggaran berkaitan dengan dana infrastruktur. Walaupun saya tadi matur sama Pak Ali, 2025 ini memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami yang ada di Komisi D ini agak prihatin bener gitu loh. Karena kita itu berkurang anggaran untuk infrastruktur itu, mohon maaf, 250 sampai 300 miliar Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ini memang agak menjadi PR. Tadi saya udah matur bisik-bisik sama Mas Ali, piye carane seumpama pembahasan APBD perubahan 2025 ini dipercepat. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan pendekatan bertahap tapi berkelanjutan. Ini penting. Selama ini kita itu kan seringnya sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong yang pada akhirnya apa? Nilai ekonomisnya ya tidak kita dapatkan. Terus yang kedua, di saat sepotong-sepotong maka tingkat pemanfaatannya di tengah-tengah masyarakat juga tidak maksimal. Sehingga bagaimana proses perencanaan ini bisa kita lakukan walaupun secara
bertahap, tetapi ini sudah ada proses yang saya katakan berkelanjutan tadi. Oke, berikutnya Pak Heri, silakan untuk memberikan komentar, tanggapan, jawaban juga. Terima kasih, saya nanggapi Pak Sulaiman, Pak Badarudin, dan Mas Rois ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat program-program yang diselenggarakan oleh Mendistek Dikti ya, ini sebetulnya isinya penguatan di kapasitas SDM sebetulnya. Bahkan sedikit-sedikit ada infrastruktur ya. Misalnya kemarin alhamdulillah di desa Pak Badarudin di Talonombo itu kita mendapatkan program penguatan kapasitas itu nilainya sedikit tapi bagi mahasiswa besar, itu 40 juta ya. Lembaga memberikan tambahan 25 juta, jadi kurang lebih 75 untuk pengembangan e-katalog ataupun pengembangan peningkatan batik di Talonombo itu. Ya, kemudian juga ada program-program namanya peningkatan program peningkatan mahasiswa wirausaha. Itu juga didanai dari Kemenistek. Artinya di situ bagaimana mahasiswa yang dia sudah punya usaha baik awal maupun bertumbuh itu menjadi bagian penguatan di desa juga kembalinya. Jadi ada rekomendasi dari lembaga, ada dana dari pusat itu. Jadi saya kira program ini yang kadang-kadang mungkin kurang terpublikasi lah. Padahal itu saya kira menjadi salah satu bagian dari penguatan SDM di tingkat desa. Itu. Saya kira itu tambahannya, mungkin menjawab Mas Sulaiman dan yang lainnya, Pak Badar dan lain-lain. Demikian diskusi kita kali ini, karena keterbatasan waktu kita tutup dengan closing statement dari Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Kholik Idris. Terima kasih Mas. Jadi kita sadar benar bahwa masyarakat ini mengharapkan pola pembangunan dan inovasi infrastruktur yang berbasis pada pendekatan berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Artinya apa? Bahwa pembangunan infrastruktur harus mengoptimalkan potensi sumber daya lokal tanpa merusak ekosistem. Sehingga kita sebagai masyarakat harus bisa benar-benar bisa memanfaatkan teknologi hemat sumber daya alam. Selain itu, masyarakat menginginkan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, seperti jalan dan jembatan yang tahan gempa, tanggul pengendali banjir, termasuk drainase dengan sistem yang efektif untuk mencegah genangan air. Pola pembangunan yang diharapkan juga mencakup integrasi dengan pelestarian lingkungan, seperti penggunaan material ramah lingkungan, penghijauan di sekitar infrastruktur, dan pengelolaan limbah konstruksi. Kami dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah punya komitmen untuk mendorong inovasi infrastruktur yang berbasis pada kearifan lokal dan teknologi modern, sehingga wilayah dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dengan tetap meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tambahan lagi satu, peran mahasiswa itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena mahasiswa adalah agent of change. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Berbaurlah dan mengenalilah kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena disitulah pikiran kita, tenaga kita, dan ide-ide kita ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Mas. Baik, matur nuwun Pak Kholik. Pak Kholik Idris, Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi penutup diskusi kita kali ini. Mungkin belum bisa menjawab pertanyaan semua karena memang ada keterbatasan waktu, dan kita akan lanjut dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik lainnya dengan tema yang tidak kalah pentingnya. Matur nuwun juga kepada Pak Heri Hermanto,
Wakil Rektor 3 Unsik Wonosobo Jawa Tengah, dan juga Pak Ali Huda, Sekretaris DPU Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Saya Dendi Ganda beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di Prime Topic edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baru saja Anda ikuti Prime Topic, mewujudkan kota dan desa tangguh, inovasi infrastruktur, energi, dan lingkungan di Jawa Tengah. Disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo. Prime Topic didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai ketemu Prime Topic edisi berikutnya.